Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darul Alamsyam akan mempresentasikan tentang pengadaan khusus pada mata kuliah aspek hukum dan jasa konstruksi. Pengadaan khusus adalah pengadaan yang dibedakan karena suatu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan penerapan secara umum ketentuan peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa yang termasuk khusus meliputi 2. Pengadaan barang jasa dalam rangka pengadaan keadaan darurat, barang jasa luar negeri, pengecualian, penelitian, tender seleksi internasional, dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah kegiatan pengadaan barang jasa dalam masa status darurat yang ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan. Status darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pengadaan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan atau luar negeri. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, atau bencana sosial, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri dan atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri dan atau pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana. Pengadaan barang jasa luar negeri. Dasar hukum pengadaan barang jasa luar negeri mengikuti ketentuan peraturan presiden nomor 16 2018. Ini tidak dapat dilaksanakan maka dapat disesuaikan dengan ketentuan pengadaan barang jasa negara setempat. Lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang jasa di luar negeri diatur oleh Menteri Luar Negeri setelah ketentuan dan LKPP. Pengecualian pengadaan barang jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah adalah pengadaan barang jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau keseluruhan dari ketentuan pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dikecualikan dari ketentuan dalam peraturan presiden ini adalah pengadaan barang atau jasa pada badan layanan umum, pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif publikasi secara luas kepada masyarakat, pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan, pengadaan barang jasa yang sudah diatur dengan ketentuannya, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis. Penelitian ini dibagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Kegiatan penelitian bertujuan untuk memperoleh inovasi dan invensi teknologi. Inovasi merupakan kegiatan yang menambah. Kemudian, tender dan seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Tender seleksi atau nasional. Tender atau seleksi internasional adalah pemilihan penyedia barang jasa beserta pemilih dapat berasal dari pelaku nasional dan pelaku usaha asing. Perusahaan asing mengikuti tender atau seleksi internasional dengan syarat-syarat antara lain kerjasama usaha dengan perusahaan nasional diumumkan dalam situs web kementerian, lembaga, daerah, dan komunitas internasional. Contohnya web www.digimarket.com, dokumen pemilihan melalui tender seleksi. Dana pinjaman luar negeri, hibah luar negeri. Pinjaman luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberian pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa dirupiahkan rupiah barang jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberian hibah yang tidak perlu dibayar kembali yang berasal dari negara atau luar negeri. Peraturan Perundangan Nomor 10 Tahun 2011. Terima kasih.
Itu saja hasil presentasi saya tutup dengan kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.